mempraktikkan konseling individu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan menggunakan pendekatan realita. Gimana kabarnya hari ini Mbak Novi? Alhamdulillah baik Bu, tapi agak capek soalnya habis belajar olahraga. Oh, tadi ada belajar olahraga ya? Olahraga apa tadi? Bulu tangkis Bu. Bulu tangkis, berarti suka bulu tangkis? Suka Bu, tapi saya jarang main. Cuma suka aja ya berarti. Oke, udah makan belum tadi? Udah Bu, udah kenyang nih. Alhamdulillah kalau gitu, berarti udah siap ya untuk mengikuti konseling hari ini? Siap dong. Sebelumnya gue mau tanya, ini baru pertama kali Mbak Novi konseling atau udah pernah? Baru pertama kali Bu. Baru pertama kali, berarti Ibu jelaskan terlebih dahulu ya bagi konseling dan tujuannya itu apa. Nah, konseling itu merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konselir seperti Mbak Novi ini agar nanti Mbak Novi tahu tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Novi, agar nanti Mbak Novi bisa tahu jalan untuk menyelesaikan masalahnya itu bagaimana. Gimana, paham? Ya Bu, paham. Nah, Ibu tambahkan lagi di sini di konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Mbak Novi nggak perlu khawatir nanti masalahnya akan tersebar ke teman-teman atau ke guru-guru yang lain, nggak perlu khawatir. Jadi nanti Mbak Novi bebas meluapkan emosinya, bebas mengungkapkan apapun yang akan Mbak Novi sampaikan kepada Ibu hari ini, asalkan jangan sampai merusak fasilitas di ruang BK ini. Paham? Nah, untuk waktunya kita akan melakukan konseling kali ini kurang lebih di 30 menit cukup. Nanti kalau nggak cukup ya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah, apa nih yang membuat Mbak Novi datang ke Ibu? Boleh diceritakan? Iya Bu, jadi saya itu merasa bingung dengan hidup saya. Nilai saya turun, juga teman-teman marah-marah. Saya tidak punya arah Bu. Oke, jadi permasalahannya yaitu nilai turun dan orang tua marah-marah terus. Oke, kita konfirmasi di awal dulu ya. Berarti di konseling kali ini kita akan fokus pada permasalahan Mbak Novi itu tadi, yaitu nilai turun dan orang tua marah-marah terus. Nah, boleh diceritakan lebih detail lagi bagaimana atau kapan Mbak Novi merasa seperti ini? Sejak awal semester Bu, saya itu kok merasa sulit untuk fokus. Oke, jadi awal semester ya. Nah, perasaan Mbak Novi gimana setelah nilainya turun, terus orang tua jadi marah-marah terus gitu? Saya merasa sedih Bu, kecewa sama diri sendiri. Oke, sedih dan kecewa ya, tapi nggak apa-apa, hal itu wajar. Merasa sedih, merasa kecewa itu hal yang wajar. Nah, di sini sekarang kita akan gali lebih dalam lagi permasalahan Mbak Novi dan kita akan cari sama-sama solusinya yang terbaik bagaimana. Nah, kalau sekarang keinginan Mbak Novi apa? Dalam hidup Mbak Novi sekarang apa yang diinginkan? Saya ingin nilai saya naik lagi. Bukan nanti kalau nilai saya naik, orang tua jadi senang. Oke, bagus sekali itu dua keinginan kamu. Yang pertama mau nilainya naik lagi, terus jadi kan nanti orang tuanya nggak marah-marah lagi. Nah, sekarang Ibu mau tanya untuk jangka panjang kamu, kira-kira seperti cita-cita atau impian kamu apa? Saya ingin menjadi programmer Bu. Saya ingin lanjut kuliah itu ambil jurusan teknik informatika. Wah, bagus banget itu programmer. Nah, sekarang coba Ibu mau tanya kamu, aktivitas kamu keseharian itu apa? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu apa? Kalau pagi itu kan sekolah ya Bu, terus siang itu pulang dari sekolah itu saya tidur sampai jam 5. Setelah itu jam 5 itu saya main HP Bu, terus jam 1 saya belajar tapi sebentar aja belajarnya. Nah, kira-kira berapa lama sih kamu setiap harinya tuh main HP sama belajar tuh kira-kira berapa lama setiap harinya? Kalau main HP bisa 3-4 jam Bu, tapi kalau belajar 1 jam itu pun kalau ingat ada PR. Nah, oke, menurut Mbak Novi yang sekarang kita evaluasi, kira-kira aktivitas Mbak Novi keseharian itu yang sudah Mbak Novi ceritakan tadi, kira-kira itu sudah mendekati untuk mencapai tujuan Mbak Novi belum? Enggak Bu, itu malah menjauhkan saya. Belum ya. Kalau minat Mbak Novi gimana? Terus menurun Bu. Terus turun. Nah, kira-kira Mbak Novi sudah puas belum dengan pola kehidupan Mbak Novi sekarang? Belum Bu. Belum ya. Nah, berarti sekarang Mbak Novi sudah ini ya paham kalau pola kehidupan Mbak Novi keseharian itu harus ada yang diubah agar permasalahan Mbak Novi bisa terselesaikan. Nah, sekarang coba kita membuat rencana
untuk keseharian Mbak Novi, untuk merubah rutinitas Mbak Novi keseharian? Kira-kira apa yang akan Mbak Novi lakukan? Mungkin saya bisa main HP maksimal 1 jam dulu, terus nanti saya tidur juga maksimal 1 jam saja. Nah, kalau itu sekarang bagaimana dengan belajarnya? Kalau belajar nanti saya mulai dari jam 3 sampai maghrib, maksimal 2 jam. Maksimal atau minimal? Minimal full. Oke, jadi minimal 2 jam ya. Nah, kira-kira rencana-rencana itu realistis nggak buat kamu? Iya Bu, tapi saya butuh usaha dulu ya Bu ya. Oke, ya memang butuh usaha ya untuk itu. Nah, sekarang kita simpulkan lagi dari rencana-rencana kamu. Tadi yang pertama yaitu main HP maksimal 1 jam. Terus tidur juga cuma 1 jam, dan yang terakhir tadi belajar minimal 2 jam ya. Nah, sekarang ini Ibu ada tugas rumah buat kamu agar nanti mendukung kekonsistenan Mbak Novi untuk merubah perilaku Mbak Novi atau rutinitas Mbak Novi keseharian. Yang pertama yaitu nanti Mbak Novi membuat jadwal keseharian dari bangun tidur sampai tidur lagi, dicatat. Kemudian yang kedua, ada 3 hal yang harus Mbak Novi tulis. Yang pertama yaitu apa yang sudah Mbak Novi berhasil lakukan dari rencana-rencana di jadwal Mbak Novi tadi, itu yang pertama. Terus apa yang dulu, dan juga perasaan Mbak Novi itu bagaimana. Terus yang tugas ketiga yaitu Mbak Novi buat target untuk belajarnya. Misal besok nih 3 soal matematika, kemudian besoknya lagi 5 soal fisika gitu ya. Terus yang keempat, minta tolong bantuan ke orang tua, ke keluarga, atau ke teman-teman untuk mengingatkan Mbak Novi kalau Mbak Novi kira-kira sudah terlalu lama main HP gitu. Jadi minta bantuan ke mereka untuk mengingatkan Mbak Novi. Dan yang terakhir yaitu kalau Mbak Novi berhasil melakukan rencana yang sudah Mbak Novi buat selama 1 hari penuh, Mbak Novi boleh memberikan reward kepada diri Mbak Novi sendiri. Mungkin bisa beli sesuatu yang Mbak Novi suka, atau jalan-jalan kemana, gitu gimana? Iya Bu, saya akan mencoba tugas dari Ibu. Oke, itu bagus sekali Novi. Dan kira-kira kapan nih Mbak Novi akan melakukan rencana-rencana yang sudah kita diskusikan tadi? Besok gimana Bu? Besok ya, jadi besok Mbak Novi mulai melakukan rencana-rencana yang sudah disusun tadi, dan juga tugas yang sudah diikut tadi ya. Oke, nah sekarang gimana perasaan Mbak Novi setelah melakukan konseling hari ini? Saya lebih optimis Bu, jadi saya juga punya rencana dan punya arah. Alhamdulillah, itu senang sekali dengarnya. Ingat ya Novi, perubahan itu butuh proses, jadi nggak bisa langsung instan. Dan penting sudah ada konsisten dan penguatan diri kamu itu sudah bagus banget. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira minggu depan kita akan melihat perkembangan Mbak Novi seperti apa sih? Gimana? Setuju nggak kalau minggu depan kita ketemu lagi? Iya Bu, setuju.